Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kita di Carita Basamu Bawaslu Agam. Yang pasti Carita Basamu ini akan mengobrol dan mengupdate informasi terkait dengan Bawaslu dan kepemiluan. Sahabat Bawaslu, sama kita ketahui Bawaslu sekarang ini telah menjadi badan publik dan suatu lembaga publik harus mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan mengupdate informasi ke publik atau ke masyarakat. Nah, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memiliki PPID dan saat ini PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah berbenah diri dan mengembangkan inovasi transparansi di bidang informasi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nurhaidayati SH. Terima kasih Bu, selamat datang di Carita Basamu Bawaslu Agam. Nah, beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan juga Koordinator Divisi Humas, Hukum dan Data Informasi. Nah, kita akan bincang-bincang singkat Bu terkait dengan PPID. Nah, kita akan membahas supaya sahabat Bawaslu di rumah mengetahui apa itu PPID. Bisa Ibu jelaskan sedikit tentang apa sih PPID itu gitu? Iya, mungkin kita awali dulu ya, kalau kita berbicara suatu lembaga itu kan mesti apalagi kita penyelenggara pemilu ya. Jadi semua dokumen dan data yang kita miliki itu seyogyanya kita sampaikan keluar. Ya. Seyogyanya bisa diketahui oleh publik. Nah, nanti kita berbicara akan ada beberapa informasi yang boleh dan yang dikecualikan. Akan tetapi kalau untuk Bawaslu, itu Bawaslu Provinsi karena kabupaten kota kan baru satu periode ini. Jadi PPID sesungguhnya menjadi bentuk penyampaian informasi ke publik dengan beberapa hal yang juga disupport oleh bagian kehumasan, karena PPID ini menjadi bagian dari kehumasan. Kalau kita berbicara humas itu sama dengan berbicara berandanya rumah, ruang tamu rumah menyediakan yang terbaik ya, nanti diramu di dapur. Sedangkan untuk PPID ini data dan dokumen yang dimiliki. Jadi untuk penyimpanan, kemudian penyediaan, pengelolaan, kemudian sampai dengan pelayanan data dokumentasi itu dilakukan oleh PPID. Nah, sedangkan PPID ini apa? PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, itu PPID. Nah, jadi kalau kita berbicara PPID itu ada dasarnya. Ya. Ada dasar atau aturan yang mengatur. Kalau di undang-undang itu ada di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sedangkan kita di Bawaslu juga mengatur terhadap bagaimana cara kita melakukan pelayanan, kemudian bagaimana cara kita mengelola PPID itu ada di Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019. Nah, kemudian selain itu kita juga berpedoman kepada peraturannya KI. Ya, KI itu ada yang terbaru, dia ada di peraturan KI nomor 1 tahun 2021. Jadi bagaimana kita melayani juga diatur dalam peraturan KI. Nah, itulah yang kita sesuaikan sampai sekarang. Nah, kalau kita berbicara PPID, Bawaslu Provinsi itu menjadi juga berkewajiban melakukan supervisi, monitoring, evaluasi terhadap PPID yang ada di kabupaten kota. Jadi kita sebenarnya berjenjang, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Langsung Bawaslu Provinsi langsung mengkoordinasi Bawaslu Kabupaten Kota. Langsung mengevaluasi juga. Ya. Nah, kan terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ini diatur juga di dalam Perbawaslu nomor 10 2019. Nah, siapa saja sih Bu yang bisa menjadi pejabat ini gitu? Iya, kalau kita berbicara pejabat pengelola artinya itu kan yang berwenang dalam satu lembaga itu. Nah, kalau kita berbicara di provinsi,
yang menjadi, dia ada di strukturnya itu sesungguhnya. Kalau kita berbicara struktur, itu ada yang namanya pembina PPID itu adalah ketua, di kabupaten kota juga ketua pembinanya. Kemudian ada yang namanya tim pertimbangan, bukan badannya, tim pertimbangan itu anggota komisioner ya, pimpinan Bawaslu di provinsi atau pimpinan di kabupaten kota. Nah, setelah itu strukturnya ada atasan PPID. Kalau di provinsi itu kasek ya. Sedangkan di kabupaten kota itu korsek. Nah, korsek ya. Di bawahnya baru PPID. Nah, PPID ini pejabatnya yang dipercayakan untuk mengelola. Nah, kalau di provinsi itu ada kabak. Kalau di kabupaten kota itu kasubag. Jadi pejabat yang memang dilimpahkan kewenangan untuk menyimpan, mendokumentasikan, kemudian mengelola, kemudian bisa memberikan pelayanan kepada publik. Gitu. Nah, terkait dengan PPID ini kan hal baru untuk di Bawaslu Kabupaten Kota, Ibu ya. Nah, apa sih fungsi strategis PPID ini bagi Bawaslu Kabupaten Kota? Ya, kalau tadi kan sudah disinggung sedikit tentang PPID dengan humas ya. Kalau kita berbicara humas kan menyampaikan hal-hal baik terhadap lembaga, pencitraan lah terhadap nama-nama lembaga. Sedangkan untuk PPID itu data yang disampaikan, dokumennya. Jadi data ini mesti valid, tidak ada data yang direkayasa, mesti tersampaikan dengan data dan dokumen yang pasti. Nah itu, jadi kita memang berharap, karena sebelumnya kan kabupaten kota ini belum permanen. Ya, benar. Artinya semua data dokumennya kan di-store ke provinsi. Sekarang kan sudah permanen, punya bank data sendiri di kabupaten kota. Nah ini yang mesti dipilah nanti, mana yang bisa disampaikan dan mana yang tidak bisa disampaikan. Untuk yang tidak bisa disampaikan itu juga ada diturunkan oleh Bawaslu RI, apa saja yang dikecualikan, yang tidak boleh kita sampaikan ke publik itu. Jadi informasi-informasi yang akan disampaikan itu tidak selalu terbuka untuk umum. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, dan itulah yang dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, kalau kita berbicara dengan informasi, kemudian kita berbicara juga dengan hubungan masyarakat atau kehumasan, tentu ini akan berkaitan satu sama lain. Nah, hubungan seperti apa sebenarnya yang terjadi antara PPID dengan kehumasan, supaya mensinergikan nanti PPID dan kehumasan itu bagaimana? Iya, seperti yang sampaikan tadi, kalau PPID kan data dokumennya di situ. Kalau humasnya berbicaranya yang banyak, kayak promosinya yang banyak gitu ya, dokumentasi pekerjaan di situ. Tapi nanti dia terkaitnya datanya ada di PPID. Gitu. Datanya ada di PPID. Jadi kerjasama sinergi yang benar antara kehumasan dengan PPID. PPID menyediakan data, kemudian humas mensosialisasikan atau menyampaikan. Nah, gini, kita kan tahu Bu, PPID Kabupaten Kota masih baru. Kalau istilah masih bayi, sedangkan Bawaslu Provinsi telah menjalani PPID beberapa tahun terakhir. Nah, strategi apa yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi untuk meningkatkan PPID, fungsi PPID dari Bawaslu Kabupaten Kota ini? Iya, kalau kita berbicara di provinsi ya, aktifnya itu kan akhir-akhir ini, karena sebelumnya kita di provinsi kan baru 2 periode. Ya, benar. Jadi di periode sekarang diaktifkan, apalagi di tahun ini karena memang tahapan tidak ada, kita memang fokus untuk kehumasan PPID. Nah, caranya apa namanya ya, kiat dari Bawaslu Provinsi itu untuk bagaimana Bawaslu PPID ke Bawaslu Kabupaten Kota itu bisa mengikuti yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Nah itu dia tadi yang supervisi. Di supervisi, lakukan supervisi tidak harus datang, supervisi itu bisa Zoom, kemudian lakukan dimonitor, setelah itu kemudian dilakukan evaluasi apakah itu sudah sebagaimana tujuan dari provinsi atau bagaimana. Contohnya sekarang dalam penilaian KI kita kan melakukan pengisian kuesioner. Benar. Nah memang Bawaslu Kabupaten Kota juga di BIMTEK oleh KI, akan tetapi karena
melalui daring. Kemarin kami merasa perlu dari Bawaslu Provinsi untuk langsung memandu, kemudian bagaimana caranya Bawaslu Kabupaten Kota itu mengisinya sudah sesuai dengan sebagaimana yang diinginkan oleh KI. Nah itu caranya agar nanti Bawaslu Kabupaten Kota PPID-nya mengiringi, kalau bisa sama-sama masuk ke dalam nominasi untuk mendapatkan kategori informatif kita semua. Nah tujuannya apa? Karena kalau PPID-nya sudah memberikan informasi yang lengkap dengan data yang akurat, artinya publik bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan melalui kehumasan tadi. Melalui kehumasan tadi. Nah, itu kan tadi strategi untuk 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, strateginya di samping meningkatkan kapasitas pengelolanya sendiri, kemudian kita juga bersinergi juga dengan KI, Komisi Informasi. Nah, kemarin-kemarin kita kan sudah berusaha untuk mencoba meraih lembaga yang informatif. Nah, bagaimana Bu hasil yang didapat dan strategi untuk kedepannya? Apakah kita akan bisa memperoleh penghargaan terkait dengan informasi lembaga yang informatif ini? Iya, kalau harapan ya, kalau kita di Bawaslu baik provinsi dan kabupaten kota kan harapan kita masuk dalam nominasi semua. Kalau bisa menjadi informatif semua. Nah, itu salah satu caranya yang meningkatkan bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kita melengkapi dokumen data-data kita, bagaimana cara menyajikan, kemudian dalam pelayanan juga. Nah ini yang selalu kita tingkatkan. Kemudian karena ini memang PPID ini kan berkelanjutan, sama dengan data pemilih, bukan per tahapan, ada atau tidak ada tahapan dia tetap aja jalankan gitu. Nah di saat itulah kita bisa kayak 2021 ini tidak ada tahapan, saat inilah kita bisa memaksimalkan kerja-kerja kehumasan PPID untuk melakukan pelayanan terhadap publik. Jadi setahun ini, bukan setahun sih sebenarnya, menjelang mulai tahapan nah, kita meningkatkan yang namanya kehumasan, pelayanan dan informasi kepada publik ya Bu ya. Nah, kan inovasi perlu. Ya, benar. Jadi sekarang kita harus melakukan inovasi-inovasi terbaru. Kalau sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum 2020 itu kan PPID-nya masih dalam satu ruangan. Kalau sekarang PPID kan bisa dilihat oleh publik melalui HP-nya masing-masing, HP Android-nya masing-masing. Itu jalannya di 2020 itu. Jadi berinovasi terus, berkreasi terus, bagaimana caranya PPID di Bawaslu baik provinsi dan kabupaten kota itu menarik bagi publik. Iya, jadi bisa go internasional atau secara umum orang udah mengetahui, masyarakat pun udah mengetahui ini Bawaslu, ini pusat informasinya apa saja yang ada di Bawaslu, masyarakat sudah mengetahui. Nah, Bu, terakhir sebelum penutup, harapan kita ke PPID ke depannya, terutama untuk Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau provinsi kan udah mulai nih, artinya harapan antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten Kota terhadap PPID-nya pasti sama. Nah, apa harapan ke depannya terhadap PPID kita ke depannya? Iya, kalau selama ini yang kita jalankan kan yang kurang-kurang itu kan kita benahi. Contohnya sarana dan prasarana, kemudian kemampuan dari SDM-nya, kemudian bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pemberian informasi publik. Kalau sebelumnya kan diminta dikasih, kalau sekarang kan mesti satu pintu, mesti melewati PPID karena ada form yang akan diisinya. Nah, sesungguhnya kalau di provinsi ataupun kabupaten kota ke depan di 2021 ini kita akan membuat suatu inovasi berupa yang ditayangkan di PPID melalui Android itu kan bisa diambil langsung oleh publik. Nah, kita akan membuat suatu diisi atau tidak diisi form permintaan data, tapi kita bisa melihat siapa aja yang ngambil data itu. Nah, itu yang akan kita kembangkan rencana di 2021 ini. Karena memang kita fokusnya ke situ, ke Humas dan PPID tahun ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang akan melakukan beberapa peningkatan SDM. Nah,
di 2021 ini kan anggaran udah berapa kali pemotongan. Iya. Akhirnya kita tidak bisa mengumpulkan petugas PPID. Nah, seperti yang sudah kita lakukan kemarin, itu BIMTEK-nya melalui daring. Nah, memang daring ini kelemahannya tidak semua bisa Mengikuti secara mengikuti. langsung. Iya, nanti bertanyanya malu-malu kan itu. Nah, itu daring kelemahannya. Kalau usahanya provinsi begitu, melakukan BIMTEK, kemudian disupervisi, dievaluasi lagi pemahaman dari petugas PPID-nya apakah memang sudah paham, kemudian lakukan BIMTEK lagi, diulang-ulang agar semuanya bisa lancar. Sahabat Bawaslu, artinya di dalam PPID kita akan membutuhkan inovasi-inovasi dan didukung oleh sumber daya manusia yang penuh kreativitas ke depannya ya Bu ya. Iya. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktu dan kehadirannya di Carito Basamu. Sama-sama. Sahabat Bawaslu, itu terkait peranan PPID pada lembaga publik di Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota. Jika sahabat ingin memperoleh informasi atau dokumentasi terkait dengan kegiatan Bawaslu atau kepemiluan, silahkan untuk mengajukan permohonan ke Bawaslu kabupaten kota atau provinsi di tempat sahabat Bawaslu berada. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Dan sahabat Bawaslu, demikian obrolan singkat kita membahas tentang peranan PPID di Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi. Kita bertemu lagi di Carito Basamu Bawaslu Agam episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga demokrasi, dan saya bersama Ibu Nurhaidayati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.